Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, zaman internet ini Bapak Ibu, zaman keterbukaan. Di mana yang dulunya kita tidak memahami, mengerti, zaman ini kita bisa tahu karena semua yang kita akses itu ada di internet. Apa yang kita cari itu pasti ada di internet. Mau cari apapun, baik mengenai sejarah, mengenai pendidikan, mengenai apapun itu ada di internet. Seperti sejarah Bapak Ibu mengenai Masjidil Aqsa itu bertentangan dengan yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, sekarang saya akan membaca tentang Abu Janda alias Bapak Permadi Arya. Nah, saya ambil di terkini.com Jakarta. Abu Janda alias Permadi Arya tengah menjadi perbincangan panas warganet usai unggahannya soal sejarah berdirinya Masjidil Aqsa yang disebutnya tak sejalan dengan Quran surat Al-Isra ayat 1 viral di media sosial. Unggahan Abu Janda itu disebut telah menistakan ayat Al-Quran karena pernyataannya yang terkesan meragukan Al-Quran. Bapak Ibu, itulah Islam. Sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit bela ini, bela ini, bela ini. Saya akan lanjutkan membaca. Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris pertama murka terhadap Abu Janda dan mengatakan bahwa pernyataan itu hanya akan memancing kemarahan umat. Jika tidak paham dengan agama dan sejarah Islam, maka lebih baik bertanya dulu kepada yang tahu agama dan sejarah Islam. Jangan asal bacot. Maunya apa sih ini manusia? Tolong dong kakak pembina nasihatin ini manusia. Jangan selalu membuat gaduh dan memancing kemarahan umat. Tulis Haris pertama dalam cuitan Twitter pribadinya. Adapun dalam unggahannya itu, Abu Janda menampilkan foto dirinya yang sedang berdiri membelakangi Masjid Kubah Emas yang ada di komplek Masjid Al-Aqsa. Selamat memperingati Isra Mi'raj dari Kubah Emas Haram Al-Sharif. Orang banyak salah paham, dikiranya di belakang saya itu Masjid Aqsa, padahal bukan. Kubah Emas itu monumen yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, Raja dinasti Umayyah pada tahun 691 Masehi, dibangun 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Tulis Abu Janda dalam unggahan pribadinya di media sosial di Instagram milik Abu Janda pribadi, dikutip dari Instagram Rabu 2 Maret 2022. Kemudian ia juga menyebut bahwa Masjid Al-Aqsa yang disebut dalam Al-Quran sebagai tujuan hijrahnya Nabi sebenarnya baru didirikan 80 tahun setelah Nabi wafat. Slide kedua, Masjid Aqsa yang dipakai sholat itu yang kubah timah abu-abu yang rampung dibangun pada tahun 715 Masehi, yakni baru ada 80 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Tapi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 disebutkan bahwa pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjid Aqsa baru ada dibangun setelah Nabi wafat. Wallahu a'lam bishawab, sambungnya. Adanya saudaraku cuitan ini kita yang tulis, maka kita akan melihat demo berjilid-jilid. Kita akan dianggap penistaan, maka akan hadir orang-orang yang siap membela agama, membela Al-Quran, membela akidah, membela Nabi, membela Rasul. Nah, walaupun ini bukan kita yang ngomong, tetap juga Bapak Permadi Arya ini dicap penistaan agama Islam. Memang kalau ditelusuri menurut sejarah Bapak Ibu, Masjidil Aqsa di saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa pada waktu itu belum ada.
belum ada Masjidil Aqsa kalau kita lihat sejarah seperti yang ditulis oleh Bapak Armadi Arya. Maka Bapak Armadi Arya berkata, tapi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 disebutkan bahwa pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa baru ada dibangun setelah Nabi wafat. Wallahu a'lam bishawab, sambungnya. Nah, saudaraku, kiranya melalui internet ini banyak orang melek dari segi sejarah maupun dari segi apapun. Dan saya juga menemukan banyak hadis yang tidak pernah saya temukan waktu saya masih berada dalam agama Islam lewat internet. Maka ketika kita membaca hadis atau membahas sesuatu hadis, saudara-saudara kita hadir di bawah kolom komentar Injil Habaget, mereka berkata hadis yang kita baca itu adalah hadis yang dhaif. Sekalipun hadis yang kita baca hadis sahih, dikarenakan mereka tidak pernah mendengar, maka hadis sahih pun mereka anggap hadis dhaif, hadis lemah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, Alkitab terbuka untuk umum, bisa dibaca oleh semua orang, mulai dari orang dewasa sampai remaja, anak-anak yang namanya bisa membaca, maka Alkitab mudah diakses sehingga semua kita bisa memahami, mengerti tujuan Alkitab yang kita baca. Terima kasih. Shalom Aleichem Bishim Hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishim Adonai, Yesua Hamasiah, Beruah Kudus memberkati kita semuanya. Salam sadar.